Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Fabiana Lucia Paitobin dari Prodi Teknologi Pangan semester 3 Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai limbah cair industri. Latar belakang, rumah tangga, industri, rumah sakit, hotel, perkantoran, perdagangan, dan kegiatan lainnya yang tidak melalui pengolahan limbah akan mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan, seperti gangguan kesehatan dan kehidupan biotik serta kerusakan benda. Tujuannya yaitu yang pertama mengetahui dampak yang ditimbulkan dari air limbah, yang kedua mengetahui karakteristik air limbah, yang ketiga mengetahui parameter air limbah, yang keempat mengetahui cara pengolahan air limbah, dan yang terakhir mengetahui solusi dari permasalahan air limbah yang terjadi. Apakah air limbah itu? Air limbah atau air buangan adalah sisa air yang dibuang yang berasal dari rumah tangga, industri, maupun tempat-tempat umumnya, dan pada umumnya mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia, serta mengganggu lingkungan hidup. Sumber air limbah. Yang pertama, domestic wastewater atau dari pemukiman penduduk. Yang kedua, industrial wastewater dari kegiatan industri. Yang ketiga, municipal wastewater yaitu dari perkotaan, perdagangan, hotel, restoran, dan tempat-tempat umum. Dampak buruk air limbah. Yang pertama, gangguan kesehatan dan kehidupan biotik. Yang kedua, penurunan kualitas lingkungan. Yang ketiga, gangguan terhadap keindahan. Dan yang keempat, gangguan kerusakan benda. Karakteristik air limbah. Yang pertama, karakteristik fisik terdiri dari 99,9% air, sedangkan kandungan pada bahan padat mencapai 0,1% dalam bentuk suspensi padat yang volumenya bervariasi antara 100 sampai 500 ml. Yang kedua, karakteristik kimia. Organik biasanya bercampur dengan zat kimia anorganik yang berasal dari air bersih dan zat organik dari limbah itu sendiri. Yang ketiga, karakteristik bakteriologis. Biasanya mengandung bakteri patologis Escherichia coli. Pencemaran air. Perubahan kualitas air secara fisik, kimia, dan biologis yang berakibat pada kehidupan mikroorganisme, misalnya degradasi. Adanya bahan-bahan pengotor di badan air berupa danau, sungai, dan akuifer. Yang ketiga, pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain dari dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Sumber pencemaran air. Yang pertama, sumber langsung, yaitu pencemaran yang berasal dari sumber tertentu. Misalnya, pabrik, sistem buangan, sumur minyak. Yang berikut sumber tak langsung. Pencemaran yang berasal dari penyebar sumber yang tidak jelas, yaitu air dari jalan dan kegiatan pertanian. Berikut adalah ilustrasi sumber pencemaran air. Macam-macam pencemaran air. Yang pertama, bahan patogen, yaitu bahan penyakit. Yang kedua, bahan kimia organik. Yang ketiga, bahan kimia anorganik. Yang keempat, kekurangan oksigen eutrofikasi, endapan atau sedimentasi, dan polusi panas. Yang pertama, bahan-bahan patogen yang dapat menyebabkan demam, tifoid atau tifus, kolera, dan disentri. Berasal dari buangan manusia dan hewan, mengandung bakteri, virus, dan parasit. Bahan kimia organik, yaitu pestisida, minyak, oli, bensin, deterjen, dan buangan pabrik, aliran dari sawah atau ladang, dapat menyebabkan kanker dan kerusakan sistem saraf. Teknologi pengolahan limbah cair. Tujuan pengolahan limbah cair yaitu untuk menetralkan air dari bahan-bahan suspensi dan terapung
menguraikan bahan organik biodegradable, meminimalkan bakteri patogen, serta memperhatikan estetika dan lingkungan. Pengolahan limbah cair secara alamiah dilakukan dengan pembuatan kolam stabilisasi, yaitu dalam kolam stabilisasi air diolah secara alamiah untuk menetralisasi zat-zat cemar sebelum limbah dialirkan ke sungai. Yang kedua, kolam stabilisasi pada umumnya digunakan kolam aerobik, kolam fakultatif atau pengolahan air limbah yang tercemar bahan organik pekat, dan kolam maturasi, yaitu pemusnahan mikroorganisme patogen. Karena biayanya yang dibutuhkan murah, dan cara ini direkomendasikan untuk daerah tropis dan sedang berkembang. Pengolahan limbah secara alamiah. Secara anaerobik, penguraian bahan organik dilakukan tanpa menggunakan oksigen. Hasil akhir aktivitas anaerobik adalah biogas, uap air, dan ekses sludge. Pengolahan buatan. Primary treatment bertujuan untuk memisahkan padatan dari air secara fisik dengan cara melewatkan air, limbah melalui saringan atau filter dan atau bak sedimen. Yang pertama, penyaringan atau filtrasi. Bertujuan untuk mengurangi padatan maupun lumpur, tercampur, dan partikel koloid dari limbah air dengan melewatkan air limbah melalui media yang poros. Yang kedua, pengendapan atau sedimentasi. Pengendapan terjadi pada kondisi yang tenang. Ada kalanya ditambahkan bahan kimia untuk menetralkan atau meningkatkan pengurangan dari partikel tercampur. Yang berikut pengolahan limbah cair secara buatan. Dilakukan pada instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Pengolahan ini dilakukan melalui 3 tahap, yaitu primary treatment, pengolahan pertama, secondary treatment, pengolahan kedua, dan tertiary treatment atau pengolahan lanjutan. Secondary treatment bertujuan untuk mengkoagulasi dan menghilangkan koloid serta menstabilkan zat organik dalam limbah. Proses aerobik terjadi dengan kehadiran oksigen sebagai elektron akseptor dalam air limbah, dibantu dengan lumpur aktif atau activated sludge, yaitu lumpur yang banyak mengandung bakteri pengurai. Yang kedua, proses anaerobik. Dalam proses ini zat organik diuraikan tanpa oksigen. Hasil akhir proses ini adalah biogas, metan dan karbon dioksida, uap air, serta sedikit ekses sludge. Tertiary treatment merupakan kelanjutan dari pengolahan kedua. Tujuannya yaitu untuk menghilangkan nutrisi atau unsur hara, khususnya ritan dan fosfat. Selain itu dapat dilakukan proses pemusnahan mikroorganisme patogen dengan penambahan klor. Batasan air limbah untuk industri dengan cara pengendalian dalam proses produksi bertujuan untuk meminimalkan volume limbah yang ditimbulkan, juga konsentrasi dan toksisitas kontaminannya. Yang kedua, pengendalian setelah proses produksi dimaksudkan untuk menurunkan kadar bahan pencemar sehingga pada akhirnya air tersebut memenuhi bak mutu yang sesuai yang sudah ditetapkan. Berikut adalah tabel batasan air limbah untuk industri. Yang berikut metode pengolahan limbah. Ada tiga cara pengolahan limbah, yaitu secara fisik, secara biologis, dan secara kimia. Yang pertama, pengolahan secara fisik. Pada umumnya, sebelum dilakukan pengolahan lanjutan terhadap air buangan, diinginkan agar bahan-bahan tersuspensi berukuran besar yang mudah mengendap atau bahan-bahan yang terapung disisihkan terlebih dahulu. Penyaringan atau screening
merupakan cara yang efisien dan murah untuk menyisihkan bahan tersuspensi yang berukuran besar. Bahan tersuspensi yang mudah mengendap dapat disisihkan secara mudah dengan proses pengendapan. Proses flotasi banyak digunakan untuk menyisihkan bahan-bahan mengapung seperti minyak dan lemak agar tidak mengganggu proses pengolahan berikutnya. Flotasi juga dapat digunakan sebagai cara penyisihan bahan-bahan tersuspensi atau pemekatan lumpur endapan dengan memberikan aliran udara ke atas. Proses filtrasi dalam pengolahan air buangan biasanya dilakukan untuk mendahului proses adsorpsi atau proses reverse osmosisnya akan dilaksanakan untuk menyisihkan sebanyak mungkin partikel tersuspensi dari dalam air agar tidak mengganggu proses adsorpsi atau penyumbat membran. Yang berikut proses adsorpsi biasanya dengan karbon aktif dilakukan untuk menyisihkan senyawa aromatik dan senyawa organik terlarut lainnya, terutama jika diinginkan untuk menguraikan kembali air buangan tersebut. Teknologi membran biasanya diaplikasikan untuk unit-unit pengolahan kecil, terutama jika pengolahan bertujuan untuk menggunakan kembali air yang diolah. Biasanya instalasi yang dioperasikan sangat mahal. Yang berikut pengolahan secara kimia. Pengolahan air buangan secara kimia biasanya dilakukan untuk menghilangkan partikel yang tidak mudah mengendap, logam-logam berat, senyawa fosfor, dan zat organik beracun dengan menumbuhkan bahan kimia tertentu yang diperlukan. Penyisahan bahan-bahan tersebut pada prinsipnya berlangsung melalui perubahan bahan-bahan tersebut, yaitu dari dapat diendapkan menjadi mudah diendapkan, baik dengan atau tanpa reaksi oksidasi, reduksi, dan juga berlangsung sebagai hasil dari reaksi oksidasi. Yang berikut pengolahan secara kimia. Netralisasi reaksi antara asam dengan basa ditambah air dan garam untuk menjaga pH 6,0 sampai 9,0. Di luar dari ukuran pH ini bersifat racun, baik kehidupan air maupun bakteri. Limbah bersifat asam misalnya CaOH2 dan NaOH. Limbah bersifat basa misalnya H2SO4, HCl, HNO3, H3PO4, atau gas CO2. Presipitasi yaitu pengurangan bahan-bahan terlarut dengan menambahkan bahan kimia terlarut sehingga terbentuk padatan. Tujuan menghilangkan heavy metal, sulfat, fluorida, dan fosfat. Zat kimia yang digunakan yaitu CaCO3 yang dikombinasikan dengan kalsium, klorida, magnesium klorida, dan aluminium klorida, dan garam besi. Pengolahan secara kimia. Yang pertama, koagulasi dan flokulasi. Konversi polutan menjadi gumpalan-gumpalan yang dapat diendapkan, disaring, atau diapungkan. Bentuk koloid sulit mengendap kekeruhan sehingga digumpalkan dengan proses koagulasi atau flokulasi. Proses penambahan koagulasi atau flokulasi, destabilisasi sistem koloid, pengurangan daya tolak atau netral elektrostatik, terbentuknya mikroflok yang dapat diendapkan, disaring, dan diapungkan. Pemilihan teknologi. Teknologi yang dipilih haruslah teknologi yang tepat guna sesuai dengan karakteristik limbah yang akan diolah. Setelah pertimbangan-pertimbangan detail, perlu juga dilakukan studi kelayakan atau bahkan percobaan skala laboratorium. Bertujuan untuk memastikan bahwa teknologi yang dipilih sendiri dari proses-proses yang sesuai dengan karakteristik limbah yang akan diolah. Mengembangkan dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk menentukan efisiensi pengolahan yang diharapkan. Menyediakan informasi teknik dan ekonomi yang digunakan untuk penerapan skala sebenarnya.
Cara menentukan titik sampling air limbah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup, pengamat mengamatkan bahwa limbah industri harus dipantau secara berkala. Data yang diperoleh dari lokasi pemantauan dan titik pengambilan harus dapat menggambarkan kualitas dari limbah yang akan disalurkan ke perairan penerima. Cara menentukan titik sampling air limbah. Bertujuan untuk menentukan lokasi titik pengambilan sampling antara lain adalah yang pertama mengetahui efisiensi proses produksi dan yang kedua mengevaluasi efisiensi IPAL. Yang ketiga mengendalikan pencemaran air. Solusi permasalahan. Penguraian intensitas produksi air limbah, kegiatan pengolahan air limbah, pengawasan dan pengukuran kualitas lingkungan berkala, penegakan peraturan yang ada, dan sosialisasi tentang pencemaran air limbah. Demikian penjelasan saya mengenai limbah cair industri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi ini. Sekian dan terima kasih.